Selamat sore, jumpa lagi dengan kita pahalakita.com dalam acara yang rutin kita adakan, yaitu pelatihan ekspor. Mohon bertanya apa suara saya terdengar jelas, karena acara kita seminggu sekali nih. Coba satu volunteer, apa suara saya terdengar dengan baik? Jelas, Pak. Jelas, oke ya. Kita lanjutkan. Jadi tadi pagi saya diundang pembicara di sebuah komunitas. Saya punya suatu masukan dan cukup bagus ya. Jadi dalam mengembangkan perdagangan, selalu saya katakan ada 3 yang kita akan jaring. 1 SMA, mahasiswa, dan sarjana S1 seperti saya. Nah, 3-tiganya ini bekerja sama supaya perdagangan itu bisa jalan. SMA menjadi supplier, pedagang, mahasiswa atau pedagang ya jual barangnya ke dalam negeri, dan S1 atau sarjana dia ekspor ke luar negeri dengan dasar bisa berbahasa Inggris. Jadi pelatihan ekspor ini tujuannya untuk meningkatkan skill. Ingat ya, skill itu penting dalam dunia perdagangan supaya kita terampil menghadapi calon customer dalam negeri, apalagi internasional. Tapi ingat ya, dalam perdagangan vehicle, tools juga sangat penting. Tadi peserta dalam Zoom saya tadi pagi, saya bilang, siapa di antara kita yang datang ke sini jalan kaki? Oh, nggak ada, semuanya berkendaraan, Pak. Minimal naik motor, minimal naik Grab atau public bus, atau naik kendaraan sendiri. Itu kendaraan itu penting dalam dunia zaman sekarang. Nah, dalam perdagangan ini penting. Apa itu tools untuk mendukung perdagangan? Yaitu e-commerce yang ada di belakang saya ini. E-commerce pahalakita.com. Jadi Anda harus kuasai itu. Kenapa saya bilang berkali-kali selalu saya sampaikan itu? Karena itu adalah tools kendaraan yang mendukung kita dalam memajukan perdagangan. Jadi Anda skill tapi nggak ada kendaraan juga repot. Bagaimana Anda mau pergi umpamanya dari satu titik ke titik lain tanpa kendaraan? Nah, kendaraannya ini adalah e-commerce. Ya. Jadi pelatihan ini adalah mencetak kita untuk skill. Itu penting. Supaya kita terampil berhubungan dengan orang, terampil bagaimana mengejar perdagangan dan bagaimana mengejar ekspor. Ya. Hari ini kita akan bahas pelatihan 5. Kita lihat di pelatihan 5 ya, pelatihan ekspor. Materinya di pelatihan ekspor. Mudah-mudahan semua peserta pada sore ini adalah sudah pernah berkali-kali ikut acara kami ya. Ada yang baru nggak di sini? Yang baru sama sekali? Kalau Saya, Pak, baru pertama kali, Pak. Baru pertama kali ya. Oke. Coba nanti kita jelaskan dari awal ya. Hari ini kita akan bahas materi 5. Ini materi baru saya buat nih. Kebetulan di kesibukan saya bikin materi 5. Ya, oke, satu-satu kita bahas. Materi 5 selalu saya akan sampaikan ada 5 materi. Setiap pelatihan ada 5 materi. Sekarang kita bahas materi 5 satu-satu. Ya. Jadi ingat ya, pelatihan ekspor ini untuk meningkatkan skill. Anda ikut pelatihan ini udah bagus, berarti Anda akan meningkat terus skillnya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Selalu sales order. Sales order adalah antara kita penjual ya dengan pembeli buyer. Sales order ini kurang lebih gini, Anda mau bikin dengan tipe Anda boleh, tapi saya pakai modelnya seperti ini. Jadi perjanjian antara kita dengan pembeli. Nah, saya selalu sampaikan cara pembayaran kita selalu 100%. Dengan syarat pembayaran ini bisa dijalankan kalau barangnya ready stock. Baru kita berani mengatakan 100%. Oke, next. Nah, ini contoh uang sudah diterima. Jadi saya bukan mengada-ngada ya, bukan kaleng-kaleng ya. Apa yang saya sampaikan benar ya, real. Bahwa saya minta 100% dan ini dibayar dari luar negeri. Ya, ini belum lama ya. Coba lihat deh, sales kontraknya kapan nih? Di atas. Tanggal berapa nih? Agustus. Ya belum lama. Oke, next. Nah, terus dokumen kita yang kita bikin adalah invoice. Ini yang kita bikin ya, invoice. Invoice mencantumkan barang, harga barang, dan harga sampai negara tujuan. Ingat ya,
kita ini apalagi ini pedagang, kita usahakan sebagai pedagang yang profesional. Kita tawarkan sampai CNF supaya skill. Seperti yang saya sampaikan, tujuan kita pelatihan ini supaya Anda skill jadi pedagang dalam negeri dan pedagang internasional. Anda lihat aja, makanya saya berharap Anda pelajari pelatihan ekspor ini saya bikin untuk membantu rekan-rekan memahami apa yang saya ucapkan supaya jangan baru gitu loh ya. Oke, next. Nah, packing list kita yang bikin itu menceritakan barang, jumlah packing dan kontainer apakah 40 feet atau 20 feet. Biasanya saya ekspor itu selalu 40 feet ya. Nah, di sini ada berat kotor, berat bersih net weight dan berat kotor gross weight. Itu berat bersih plus packingnya itu namanya gross weight ya. Oke, next. Nah, ini contoh dari COO. Setiap kita ekspor, pembeli kita minta COO. Ya, kenapa dia minta COO? Supaya dia ada pengurangan impor. Ya, jadi kalau kita kasih CO ini kita apply, sekarang udah gampang ya, semua serba online. Ini dengan Departemen Perdagangan kita apply langsung dapat. Ya, jadi kita nggak perlu lagi datang ke office. Semuanya gampang. Jadi ekspor kita tuh gampang ya, saudara-saudara, rekan-rekan. Anda tekuni aja, tidak mengerti Anda bisa tanya dengan kita, ya, karena pelatihan ini free. Oke, next. Nah, ini contoh kalau kita tadi bikin shipping instruction, ini contoh DO kontainer, ya. Jadi kita selalu tanya DO kontainernya, ya. Oke, next. Nah, ini contoh BL. BL adalah bukti bahwa kita sudah menghafalkan. Di kanan bawah ditulis kapan kapal ini berangkat. Kalau Anda perbesar, boleh nih, perbesar nih. Coba Anda perbesar, terus kelihatan tuh tanggal 8-nya tuh. Ya, ini dia ya. Ini berangkatnya, ya. Oke. Nah, kita juga beli barang dari pabrik, ketahuan harganya nggak apa-apa, no problem. Ini tempat saya belanja barang, ya. Oke, semuanya serba tunai ya. Karena saya juga dapat pembayaran luar negeri, saya juga bayar tunai. Oke, next. Jadi, ini adalah contoh yang kelima shipping dokumen. Jadi nggak susah sebetulnya ekspor itu. Ya, Anda pelajari aja shipping dokumen kita dan Anda akan dapat. Ya, oke. Sekarang kita lihat materi kedua. Ini dia pembayaran. Ya, oke. Hari ini kita akan bahas di materi kelima nih, yang kedua tentang pembayaran. Nah, pembayaran itu ini tiga-tiganya udah saya jalankan nih. Makanya saya baginya kelompoknya 3. Di luar sana pembayaran banyak ya, tapi saya hanya mengenal 3 ini aja. 1, pembayaran 100%. TT in advance 100%. Apa syaratnya nanti kita bahas. Kedua, partial payment. Sebagian, 50-50. Nah, ketiga, nih LC. Saya jarang sekali ya terima LC ya, tapi pernah saya terima LC dari Bangladesh waktu itu. Karena syarat untuk dagang ke sana harus pakai LC. Ya, oke lah. Kebetulan saya lagi butuh order Bangladesh karena kebetulan barang itu dibeli yang paling mantep memang Bangladesh. Ya, terpaksa saya terima LC. Ya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Transfer 100%. Nah, ini nomor 1, barangnya sudah ready. Jadi jangan sekali-kali Anda minta 100% kalau barangnya belum ready. Ya, ingat itu. Kedua, usahakan shipment-nya segera. Kalau saya sekarang selalu bilang 1 minggu, tapi sekarang karena delay delivery, delay shipment, itu bukan kesalahan kita. Tapi usahakan begitu uang diterima langsung buru-buru kita shipment. Supaya jangan dia menduga, wah ini cari modal nih. Gitu ya. Saya nggak pernah begitu. Begitu dapat langsung cari kapal. Kecuali kapalnya delay, itu bukan bukan kesalahan saya. Ya, Jeffrey. Nomor 3. Jadi ingat ya, sistem pembayaran ini cocok bagi yang ready stock. Makanya saya selalu bilang, kita sebagai eksportir, ini kalau yang mau jadi eksportir ya, Anda kerjasama dengan supplier. Saya ini nggak nyiapin stok, saya tidak punya gudang. Gudang itu miliknya supplier, stok miliknya supplier. Supplier selalu kontak saya, Pak, nih ready barangnya. Langsung saya bikin penawaran sama luar negeri. Makanya ini cocoknya untuk barang yang ready stock. Begitu stok ada, langsung kita minta duit. Ya, buka sales order. Nah, ini penting ya, nomor 4 ini. Kita tuh harus gentle ya. Kalau bilang ini baik, baik. Kalau bilang jelek, jelek. Kalau bilang setengah baik, setengah baik. Jangan Anda bilang ini bagus, padahal barangnya jelek. Nah, ini nomor 4 nih maksud saya gitu. Ya, supaya
bisnis kita itu long term, ya. Kita kan mau bisnisnya sekali, 2 kali, 3 kali next. Saya dengan pembeli-pembeli saya itu long term ya. Saya katakan apa adanya. Nah, ini sekarang kita bahas pembayaran sebagian. Jadi ini bagaimana nih? Nah, jadi sebagian itu saya bilangnya itu 50%, 50%. Jadi 50% setelah tanda tangan kontrak, 50% lagi seminggu sebelum dikapalkan. Ingat ya, bukan seminggu setelah barang ready, enggak, sebelum kapal dikapalkan. Supaya jangan terlalu lama bagi dia. Itu inti daripada pembayaran partial payment. Kita kasih tahu, ini kapan delivery-nya? 2 bulan lagi, Pak. Saya minta 50-50, boleh nggak? Ya. Yang kedua ini penting, ini untuk menjaga keadaan kita. Apa itu? Kita yang menominasi shipping company, jangan pembeli. Takutnya nanti BL-nya dia ambil, Anda nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Takut-takutnya 50% kedua nggak dibayar. Makanya shipping company kita yang menunjuk, maka appointed shipping company. Bukan diminta oleh luar negeri. Itu penting ya, supaya jangan ada masalah atau istilahnya di dalam dunia ekspor tuh unpaid. Nah, sekarang kita bicara nih bagian yang kalau orang Jerman bilang ini difficult lah. Ini nggak mudah nih LC nih. Jadi LC itu dibikin oleh bank pembuka, bank luar negeri dikirim ke bank kita. Ada banyak istilah-istilahnya. Ya. Nah, tetapi yang penting nomor 1 ini adalah LC yang kita minta itu harus irrevocable LC. Artinya apa? LC itu tidak bisa dibatalkan. Harus minta persetujuan kita. Jadi bank di luar negeri nggak bisa membatalkan tanpa persetujuan kita. Itu irrevocable LC. Ya. Kedua, banyak jenis-jenis LC. Nah, yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah perhatikan Anda waktu bikin kontrak. Jangan sampai salah, supaya itu akan dituangkan di dalam LC. Jadi LC adalah surat perjanjian yang diterbitkan oleh bank pembuka di luar negeri dengan kita, bank di Indonesia. Nah, dasar surat itulah yang akan menjadi uang nantinya. Ya, jadi Anda harus perhatikan semuanya. Karena di LC itu banyak terms-termnya ya, seperti latest shipment date, kapan nih kapal barang dikapalkan. Jangan LC dibuka, latest shipment date, pengapalan terakhirnya seminggu kemudian, nggak ada waktu. Itu Anda perhatikan, itu akan kena diskrepensi atau kegagalan. Ya, perbedaan. Jadi ada banyak hal yang harus dipelajari di dalam LC ini. Ya, coba next ya. Jadi LC ini saya jarang terima LC ya, tapi saya mau bilang ya perlu diketahui gitu. Jadi gini, nomor 6, LC itu dibuka oleh opening bank. Nah, sebaiknya bank yang membuka LC itu adalah koresponden dengan bank kita. Ini contoh nih ya, contoh. Umpamanya kita ada di BCA, ini contoh aja contoh. Kita tanya Bank BCA, Pak, saya mau terima LC dari Hong Kong. Kira-kira Bapak punya rekanan bank di Hong Kong apa? Istilahnya koresponden. Ya, sedangkan isi utama LC itu Anda baca sendiri, proses pembukaan LC Anda baca. Nah, terus ada beberapa. Yang sekarang kita lihat dulu bagian LC ya. Jadi LC tetap dibuka antara buyer dan seller, antara eksportir dan importir. Nah, jadi eksportir namanya beneficiary, sedangkan importir namanya opening. Ya, mereka bikin sales kontrak, nomor 1, nomor 2, importir pergi ke banknya, namanya dia buka issuing bank. Nah, nomor 3, importir akan buka LC issuing bank ke eksportir, ke bank beneficiary bank. Ya, nanti kalau eksportir atau beneficiary sudah terima, dia akan mengapalkan dan akan membuat dokumen sesuai dengan syarat dokumen yang ada ditulis di dalam LC. Nah, makanya dalam sales kontrak ini nomor 1 itu ditulis dokumennya apa aja. Seperti tadi kan ada invoice, ada packing list, ada shipping company dan macam-macam. Nah, itu ditulis supaya importir buka LC sesuai dengan kemauan dari eksportir.
Kurang lebih begitu deh. Nah, tentu bagian LC ini Anda harus banyak bertanya ya, hal-hal seperti ini. Ya, oke, kita lanjutin. Ini sekarang nomor materi ketiga. Bagaimana mendapatkan pembeli internasional? Ini banyak pertanyaan nih. Pertama, kita harus membiasakan dulu yang dasar-dasar dulu ya. Kita harus punya kartu nama, punya website, punya e-commerce ya, dan juga sering menghubungi KBRI. Itu jangan Anda anggap sepele ya. Itu tujuannya untuk membantu Anda dapat pembeli luar negeri. Jadi Anda kalau mau jadi pedagang internasional kayak saya, semuanya miliki. Ini materi pertama nih, nomor 2. Nomor 2 ini saya selalu katakan rajin untuk mengirim penawaran. 100 email per hari. Kalau berat 100, ya 50 email per hari. Itu penting. Anda tawarkan barang Anda, perkenalkan ke banyak orang tiap hari. Itulah langkah-langkah awal. Saya masih terus lakukan itu, tapi nggak sendiri ya. Oke, nomor 3. Anda rajin menawarkan. 1. Kedua, Anda juga harus punya banyak barang yang ditawarkan. Itu juga penting ya. Jangan terlalu tergantung pada item itu saja. Makanya ini cocoknya pelatihan ini untuk trader ya. Jadi ya kalau bisa setiap minggu Anda dapatin 1 barang. Sekali dan ditawarkan supaya Anda tidak bosan gitu ya. Jadi hari ini Anda tawarkan nilon, besok polyester, besok nilon 6 pelet, besok umpamanya ABS, PC, besok lagi umpamanya animal feed. Nah, itu maksud saya. Nomor 4, kuasai asumsi price. Bagaimana cara menghitung harga sampai negara tujuan. Materinya udah ada, kita udah pernah kasih ya. Nomor 5, makin lama Anda harus terampil di nomor 5. Jadi kalau berkomunikasi dengan luar negeri, itu jangan ikuti maunya dia gitu loh. Anda ikuti boleh, jangan 100% ikuti maunya dia. Jangan. Anda nanti diminta dokumen A, dokumen B, dokumen C, kirim dulu sampel, jangan ya. Jadi bagi pemula, pedagang-pedagang, Anda kalau minta sampel, yes, saya kasih sampel, tapi mengenai kurir, ongkos kurir, Anda yang bayar. Kalau dia bilang nggak mau, udah lewatin aja, cari lagi pembeli yang lain. Ya, jadi nomor 5 saya mau katakan jangan terlalu ikuti kemauan customer. Ya. Nah, ini nomor 6 nih penting ya. Anda jangan melebih-lebihkan barang yang Anda tawarkan. Jangan mengurangi, jangan melebih-lebihkan. Standar apa adanya. Kalau barang itu jelek, katakan jelek. Kalau barang itu setengah bagus, katakan setengah bagus. Supaya Anda ada next order. Itu maksudnya nomor 6. Ya, saya jarang dikomplain sama klien saya di luar negeri. Saya ekspor ke Korea. Karena saya katakan, nih mister, jarangnya nih agak begini. Wah, paling dia akan bilang harganya diturunin. Nah, oke, kita hitung lagi asumsi price. Tapi yang saya mau bilang, jangan Anda bilang barang bagus padahal jelek. Anda cuma sekali tuh ordernya. Dan luar negeri udah pasti dia nggak akan lagi next order. Jangan ya, cari pembeli itu saya nggak katakan itu susah ya, setengah susah lah. Tapi maintaining itu susah. Ya, maintain tetap stabil susah. Tapi mencari pembeli itu nggak saya bilang susah, nggak saya bilang mudah. Rajin Anda pasti dapat. Ya, oke, next. Nah, ini ingat ya, tadi saya katakan di materi di atasnya, terus kirim. Nah, nomor 7 juga itu. Pokoknya jangan berhenti menawarkan, memperkenalkan barang kita. Itu intinya di situ. Terus menerus. Jadi, tugas kita nih di awal ini, sering-sering kasih penawaran. Jawab. Ya. Nah, yang ke-8, usahakan seperti yang saya lakukan, Anda dapat supplier, dan itulah yang Anda tawarkan. Sehingga Anda minta pembayaran 100% di depan. Ya. Nah, ke-9 ini cari terus customer. Jangan pernah berhenti. Cari. Ya, pokoknya Anda jangan pernah berhenti aja. Nah, kedua, kita ini mau jadi pedagang dan eksportir. Ini yang terakhir nih, bagian ini.
Jadi skill kita harus tingkatkan. Kejar terus customer di luar sana. Dan jangan gampang menyerah, ini penting nih. Jadi Anda harus tough ya. Terus tawarkan. Dan Anda evaluasi lah, Anda juga harus cerdik ya. Kalau umpamanya barang itu, jadi semua barang itu bisa dijual ya. Tapi Anda harus evaluasi, kenapa kok nggak ada yang tertarik ya? Mungkin Anda nggak cocok ke negara itu. Mungkin Anda harus cocok ke negara itu. Makanya ini skill kita harus kita tingkatkan. Ya, oke. Materi selanjutnya. Nah, ini sekarang menghadapi calon customer. Tadi bagaimana dapetin customer, sekarang menghadapi calon. Oke, next. Pertama, bikin surat penawaran. Ini penting, ini standar. Kalau ketemu customer, bicarakan produk, jangan terlalu membicarakan supplier kita yang di belakang kita. Jangan buka lebar-lebar spek, fokus atas spek yang kita punya. Umpamanya kita menawarkan gula merah, speknya cuma ada 2, itu aja. Anda fokuskan. Jangan, ini udah ada SJS record nggak? Ini udah ekspor ABCD nggak ya? Anda bilang belum, tapi jangan ke situ Anda bicarakan. Ini sudah dijual di Indonesia. Gitu ya. Nomor 4, jawab jujur kalau belum pernah ekspor. Tapi jangan terlalu polos ya. Polos tuh maksudnya begini, aduh Pak, tolong bantu dong Pak, saya belum pernah ekspor nih Pak. Itu melas namanya. Jangan ya. Negara kita ini negara besar, jadi Anda harus tawarkan, gitu ya. Nah, ini penting juga nih nomor 5, waktu memperlihatkan stok barang, jangan biarkan customer fokus dengan supplier kita. Tapi umumnya jarang fokus ya, karena supplier kita nggak bisa bahasa Inggris. Yang jadi supplier biasanya SMA yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ya dia fokusnya sama kita. Jadi nomor 5 ini hanya berjaga-jaga aja. Karena yang jadi supplier menurut kategori kita adalah SMA. Kalau dia S1 bisa bahasa Inggris, dia nggak mau jadi supplier. Dia maunya jadi eksportir kayak saya. Ya, nomor 6. Nah, ini penting nih, soal traktir, mentraktir ya. Jadi kalau supplier kita mau ngajak makan, ingat ya, cuman saya katakan lagi, tadi supplier nggak bisa bahasa Inggris. Ya kita jangan terlalu jaim ya. Oke, diajak makan ya siapa yang nggak mau, kan gitu. Bawa customer kita ajak makan. Karena supplier juga senang kalau barangnya bisa dibeli, biasanya supplier akan mentraktir kita makan. Ya, next. Ini Anda baca sendiri deh. Ini materinya ringan, 20 email per day. Tadi saya bilang 100 email per day. Ini saya bikin supaya Anda yang, aduh Pak, banyak amat Pak, 100 email. Saya bikin 20 email. Tapi Anda harus rutin and rutin. Ya, jadi nomor 1 itu paradigmanya harus dirubah ya. Jadi mencari customer itu sama dengan memperluas kenalan pergaulan kita gitu loh. Jadi kalau Anda ingin menjual gula merah, ini contoh gula merah lagi ya. Anda harus kirim penawaran 20 email per day. Bolehlah. Kalau saya sih selalu targetnya 100 email per day. Ya, karena waktu itu masih. Nah, kedua, ini kendaraannya e-commerce-nya harus Anda isi. Pahalakita.com. Malah kalau bisa Anda jadi member di sini, bayar 500.000 setahun supaya Anda semangat ya. Nah, kalau Anda menjadi eksportir kayak saya, Anda juga harus register di 50 e-commerce internasional seperti yang saya lakukan ya. Nomor 4, usahakan 20 email per day. Nah, kalau ada email yang masuk, cepat-cepat jawab. Kalau Anda tidak bisa jawab, Anda bilang thank you very much for your email. I will reply to you as soon as possible. I will collect the data for you. Titik. Jadi maksudnya, terima kasih email sudah saya terima, nanti akan saya jawab dengan informasi yang lengkap. Kalau ternyata Anda belum bisa jawab ya, tapi minimal Anda udah terima emailnya dan Anda jawab seperti itu. Ya, oke, next. Kalau mau cari pembeli, rajin-rajinlah di e-commerce. Karena e-commerce itu internationally. Kita boleh share di WhatsApp, tapi jangan hanya pending di situ. Kita harus masuk ke e-commerce. Nah, ini penting juga, jauhi kerja sambil ngobrol. Anda harus tekun ya, 8 jam kirim email terus. Ya. Dan di sini bagi trader jangan pesimis, ingat ya. Banyak yang berhasil. Orang luar negeri banyak berhasil jualin barang dari Indonesia. Masa kita orang Indonesia nggak bisa?
Nah, itu dia ya. Nah, ini yang terakhir, Anda perhatikan barang yang kita tawarkan. Jadi Anda harus memperluas barang yang ditawarkan, itu penting. Oke, ada lagi materinya? Thank you. Oke, Rian, saya persilakan waktu untuk bertanya. Halo Pak, izin Pak, bertanya Pak Jeffrey dari PT Mitra Chani Pak. Oke, silakan. Pak, kami juga termasuk baru bermain di eksportir. Nah, kendala yang kami dapat itu seringnya buyer-buyer di luar negeri itu kan menawar harga ini cukup murah Pak. Nah, ini apa solusi yang terbaik? Nah, kendalanya seperti apa sih sebenarnya? Soal harga nih Pak. Oke, saya jawab langsung ya. Kita mengambil marginkannya, apa gimana Pak? Gini, cukup. Jadi kalau Anda menawar satu negara dan dia counter price-nya terlalu rendah, itu saya alami juga. Biasanya saya moving ke customer lainnya. Jadi saya nggak mau tergantung pada satu customer. Jadi tugas kita membuka front dengan banyak customer dan banyak customer di banyak negara. Itu aja. Jadi kalau Anda nawarin gula merah, umpamanya Pakistan, nawarnya terlalu rendah, oke, thank you very much, sir. Katakan lagi kalau harganya, saya nggak bisa karena harga basic saya udah segini. Nah, Anda berusaha cari lagi, kirim lagi 100 email per day, cari lagi negara lain, ya, cari lagi, dan tambah lagi barang yang lain lagi gitu loh. Supaya Anda dapat order. Kita ini, jadi pelatihan ini ya, saya kalau analisa lebih cocok kepada trader ya. Jadi Anda boleh sebagai pabrikan ya, Anda boleh sebagai pabrikan, sebagai supplier yang pabrikan langsung menawarkan, berarti Anda harus menawarkan ke banyak-banyak negara. Itulah yang bisa kita lakukan. Begitu Jeffrey. Baik Pak. Ya, jadi kami trader murni Pak. Kami trader Pak. Trader murni ya kayak saya lah. Saya tiap hari, sebulan saya tuh ekspor 1 sampai 3 kontainer. Ya, pun doanya juga Pak, kami juga bisa melakukan itu nanti. Ya, Insya Allah kami mampu. Saya katakan lagi ya, ini selalu. Ini pelatihan ini meningkatkan skill benar-benar skill, karena ini kita langsung. Tapi kendaraannya juga perlu Anda kuasai ya, e-commerce. Saya undang saudara semua di sini segera jadi member berbayar. Segera, supaya semangat. Karena ini Anda kerja hari ini belum tentu besok langsung dapat order. Bisa betul. 6 bulan kemudian. Nah, masalahnya seperti motor ya, endurance. Dari Jakarta ke Bandung motor itu kuat nggak tuh? Endurance-nya harus kuat itu. Fisiknya harus kuat. Fokusnya harus kuat. Visinya harus kuat. Jangan hari ini kerja 8 jam, besok leha-leha, tinggalin 2 jam. Nggak bisa. Tinggalin 2 hari, nggak bisa begitu. Hari ini 8 jam, besok 8 jam, besok 8 jam, besok 8 jam, terus sampai dapat order. Ya, tapi istirahat juga harus ada ya. Itu yang saya lakukan. Oke, 8 hours per day. Soalnya begini ya, rekan-rekan ya, kalau kita nggak melakukan ini, asing masuk gitu loh. Dan udah melakukan. Ya, jadi kita, apalagi yang usianya muda-muda nih, saya lihat ada Adewi Dia Suryani, masih muda begini. Waduh, 100 email per day sih no problem bagi dia. Izin bertanya Pak. Silakan. Saya Adi Widya dari Medan. Kebetulan saya ini masih pemula banget ya Pak ya, masih baru memulai untuk ekspor ini Pak. Sekarang masih tahap penyelesaian CV dalam beberapa hari ini. Saya mau tanya Pak, kalau kita untuk ekspor itu, kita perlu nggak sertifikat kualitas produk untuk standar produk yang mau diekspor gitu Pak? Ini langsung aja saya jawab ya, Bu Ade, Mbak Ade, kalian ini masih muda, saya panggil Mbak Ade. Mbak Ade, trader itu jangan dulu disibukin dengan segala macam dokumen. Anda punya barang, tawarin, kalau dia minta dokumen sesuai yang dia minta kita nggak punya, saya bilang, sir, saya nggak punya itu. Bilang gitu. Biar dia terima barang sesuai yang kita punya. Nah itu. Ya, soalnya kalau Anda suruh bikin A, bikin B, bikin C, kan pengeluaran. Saya sebagai trader, saya tidak recommended Anda harus bikin dokumen A, dokumen B, dokumen C. Ya, yang saya punya dokumen ini A. Kalau Anda mau B, mana duitnya? Gitu. Oke, jadi kalau misalkan kayak gula merah gitu Pak, itu nggak perlu ya kalau misalnya harus ada sertifikat? Perlu, jangan bilang nggak perlu. Kan Anda harus komunikasi dengan Hong Kong. Di Hong Kong bilang, oh Anda harus punya dokumen A.
Anda harus punya dokumen B, padahal Anda hanya punya A. Contoh ya. Oke, sir. Di Indonesia nggak butuh B, karena itu kan di negara Anda. Mana finance saya bikinin di sini. Itu bilang. Karena kalau kita bikin nggak jadi order, Anda kan rugi. Udah bayar dokumen B. Ya, jadi Anda harus perkuat barangnya yang kita punya, perkuat. Jangan maunya customer, itu pengalaman saya. Jadi saya bilang, sir, saya nggak punya B, C, D, E, nggak punya. Saya hanya punya barang dan dokumennya A. You beli nggak? Ini barangnya ready nih. Gitu aja. Tantangin. Challenge. Ya. Jangan lupa, Ade, kamu gimana ya? Saya selalu akan katakan, karena saya melakukan itu ya, segera jadi member berbayar, karena yang kita lakukan ini nggak bisa langsung besok deal ya. Kadang-kadang maybe 1 years ya. Itu endurance itu penting ya. Hari ini 8 jam, tomorrow 8 jam, besok 8 jam, besok 8 jam. Itu bagaimana tuh? Order belum datang, dolar belum datang. Nah, Anda harus investasi member berbayar. Oh, saya udah bayar. Saya juga mau tanya lagi, Pak. Ini kan saya sekarang ini fokusnya ekspor lidi sawit, lidi kelapa, dan lidi nipah. Nah, itu kalau misalkan kita ini kan ngambil dari supplier, berarti sebelum buyer itu order ke kita itu harus, kan tadi Bapak bilang kita kerjasama dengan supplier ya? Ya, udah paham. Jadi maksudnya gini deh, soalnya banyak yang nanya. Maksudnya gini deh, kamu dapatin data dari supplier, kamu tawarkan ke customer kamu di luar negeri, itu aja. Dapetin data, tawarkin ke luar negeri, bikin asumsi price. Kalau kamu nggak ngerti asumsi price, kamu tanya di hari biasa ya, Senin sampai hari Kamis. Kalau saudara-saudara ada yang nggak ngerti, tanya. Di sini ada Pak Johannes, ada Pak Rian. Dia bisa bikin link Zoom langsung. Ya, Dek ya. Paham ya, Dek? Oke, Pak Muhari tuh angkat tangan, apa yang mau ditanya? Silakan, Pak Muhari. Apa bedanya ekspor bahan mentah atau barang jadi sudah diolah terlebih dahulu, tapi tentu banyak izin-izin yang harus diurus, lebih untuk ekspor bahan mentah atau barang jadi? Dua-duanya, Pak. Tapi memang sebaiknya jangan bahan mentah. Tapi kalau kita butuh income, ya oke lah. Jual bahan mentah, umpamanya kelapa bahan bakunya langsung kelapanya, ya boleh deh. Karena kita ini sama-sama ya membutuhkan income, ya butuh dolar, ya boleh deh. Anda jualah 2 atau 5 kontainer supaya Anda punya modal, dengan modal itu Anda pakai untuk proses kelapa selanjutnya. Saya is okay itu, saya bisa terima logika gitu. Itu maksudnya, ya bahan baku sepanjang masih ada pembelinya ya. Tapi kalau Anda udah punya modal, kalau bisa diproses lah supaya nilai jualnya tinggi. Soalnya seperti kelapa ya, ini contoh ya, kelapa coconut. Kalau kita jual kelapanya kan harganya berapa, tapi kalau dirubah jadi santan atau jadi desiccated coconut, itu harganya tinggi. Dan banyak tenaga kerja. Itu. Tapi kalau Anda bilang kita butuh income Pak untuk awal, oke, saya setuju itu. Ya, Pak Muhari. Oke, baca lagi yang lain. Ini dari Bu Linda, Pak, kita menghubungi KBRI itu via email, Pak. Bapak bilang kita jangan fokus satu barang, sebisa satu website, isinya berapa produk. Nah, kalau Anda punya website, Anda bisa terserah berapa, ada 5, ada 10. Maksud saya, Anda menghubungi KBRI kali ya. Kita menghubungi KBRI, memperkenalkan diri kita sebagai supplier A, B, C, dan E. KBRI berarti kan di luar negeri, ada 100 lebih perwakilan kita di luar negeri. Selain KBRI, kita juga menghubungi kedubes asing yang ada di Jakarta. Itu juga penting untuk supaya dikenalkan. Makanya kita perlu bikin company profile, ya, supaya mereka tahu, oh ini supplier lidi. Tadi apa tuh, ibu yang pertama tuh, lidi, ya. Jadi Bu Ade, lidi Anda tawarkan. Masalahnya yang kenal Anda punya lidi itu cuma tetangga, suami tetangga, depan belakang. Nah, dengan Anda masuk e-commerce, Anda akan dibaca seluruh Indonesia dan internasional. Ya, itu fungsinya e-commerce, mempromosikan barang kita. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Saya selaku pelaku, saya mohon maaf nih Pak, saya di pinggir jalan lagi minum es kelapa. Jadi izin saya kan selaku pelaku untuk pengusaha untuk Alkes Pak. Nah banyak sekali kan sekarang ini sudah terjun ke Alkes ini. Saya sebagai manufaktur Pak, saya pemegang sertifikat.
tapi produknya produk lokal. Kira-kira kalau seperti itu saya kirim nih, ya seperti contoh bed ataupun yang kita kenalkan barang-barang Jerman bagus Pak. Nah saya pengen nih memasarkan barang Indonesia tapi pakai brand saya. Kira-kira bagusnya pakai brand atau saya jual lagi seperti Cina Pak dengan quantity seperti itu Pak. Mohon petunjuk Pak. Begini Pak Dika, yang saya tahu setiap barang itu harus ada mereknya. Nah, kalau Bapak mau pakai merek Bapak, monggo. Kalau Bapak mau pakai merek luar negeri juga monggo, sesuai dengan permintaan mereka. Jadi langkah pertama, Bapak dikenal dulu sebagai supplier Alkes. Yang kenal Bapak sebagai supplier Alkes kan cuma kiri, kanan, depan, belakang. Bapak masuk ke e-commerce. Saya bisa bikin A, bikin B, bikin C. Minimal Bapak harus dikenal dulu sebagai supplier Alkes. Saya aja baru tahu Pak Dika sebagai supplier Alkes. Masuk di e-commerce supaya dikenal se-Indonesia Pak. Nanti Bapak akan dihubungi oleh pedagang-pedagang Pak dan luar negeri. Gitu Pak Dika. Siap, Jadi bertahap. Ya, jadi Bapak masuk e-commerce. E-commerce itu adalah tool, vehicle, kendaraan untuk kita mempercepat dikenal. Itu penting ya. Jadi jangan Anda belajar pelatihan tapi nggak ada kendaraannya. Berarti kalau saya masuk bisa dibantu ya Pak ya peralatan kita di ekspor ini Pak. Bisa, tugas dari pelatihan ekspor dibantu, tapi Anda juga harus punya promosi sendiri dan itu harus dikerjakan oleh sendiri. Saya juga lakukan sendiri gitu loh ya. Siapa? Terima kasih Pak atas. Ya, jadi Pak Madika segera masuk e-commerce, segera jadi member berbayar. Nanti saya di closing statement saya akan ngomong panjang di situ. Oke, next question. Ini untuk Pak Jeffrey, untuk materinya sudah ada di media chatting, bisa dilihat. Next, ini Bu Lilis, rekaman Zoom-nya bisa dilihat di mana. Nanti ada di YouTube, Bu. Kita udah share juga. Ini dari Pak Muhammad. Selamat sore, Pak. Saya Dinur dari Yoi Seafood Balikpapan. Kami kesulitan untuk mengirimkan produk kami karena belum ada HACCP. Ya. Bolehkah kita menggunakan undername dari perusahaan Bapak agar produk kami bisa terkirim? Kami sudah dapat bayar dari Taiwan, Pak. Mereka minta female crab 20 kontainer. CV kita sudah ada Pak, masalahnya di HACCP aja. Dan kalau boleh tahu dan kalau boleh kita bantu Pak agar permasalahan administrasi ini cepat terselesaikan. Terima kasih Pak. Oke, coba saya tanya dulu, sebetulnya harus jawab ya, tapi masalahnya begini loh Pak. HACCP ini apa dibutuhkan di negara Taiwan? Kalau dibutuhkan Bapak coba urus dokumen itu. Nah, tapi kalau Bapak tidak bisa mengurus, sampaikan ke pembeli Bapak di Taiwan. Oke, sir, saya punya nih Grab. Tapi saya nggak punya, karena untuk bikin HACCP biayanya sekian. Nah, Anda lihat dulu. Kalau saya jadi Bapak, saya akan minta dari luar negeri. Atau harganya saya markup untuk dokumen. Ya, dan Anda harus tanya ke pengurusan HACCP. Jadi gini loh Pak, kita nih pedagang harus skill. Jadi, wah ini dia minta ini, wah ini di mana nih ngurusnya nih? Kira-kira gitu ya. Paham ya Pak? Jadi jangan mudah menyerah Pak. Ini bagian dari perdagangan Pak. Saya kalau mudah menyerah saya nggak jadi eksportir Pak. Sekarang saya menikmati eksportir. Supplier saya tiap bulan kasih barang ke saya. Saya tiap ada barang, pembeli saya di Korea, oke, berapa harga? Harga naik, oke, berapa naiknya? Sekian-sekian. Nego, deal, dia bayar. Nah, gitu loh maksud saya. Nah, ingat ya, kita awalnya trader, dagang. Tapi next-nya kita ingin punya pabrik. Ya, dari hasil dagang kita. Jadi kita nggak hanya dagang aja, kita juga harus punya factory. Ya, itu juga penting buat kita ya. Oke, apalagi? Ini dari Pak Samsudin, Pak Pahala mau nanya, satu belum punya PT sendiri untuk sementara. Nomor satu, Anda pinjam PT dari MKL, undername namanya. Jadi Anda mau dagang, Anda pakai PT orang lain untuk deal. Itu bayarnya nggak mahal tuh. Saya bisa kasih kenalan tuh PT-PT-nya. Oke? Kalau lokasi barang beda dengan alamat PT yang dipakai, nggak ada masalah. Saya PT di Jakarta, barangnya ada di Medan, itu no problem. Saya bikin PEB di Medan, no problem. Karena kita kan hukumnya Indonesia. Jakarta bisa dibikin di Medan PEB-nya, bea cukainya. Jakarta bisa dibikin di Surabaya. Demikian juga ada perusahaan di Surabaya, terdaftar Surabaya, dia bikin di Medan juga orang opo-opo. Gitu ya. Oke?
Ini dari Pak Muhari, prospeknya ekspor hasil bumi apa yang harus dipersiapkan Pak? Izin-izinnya apa aja? Pak, Bapak baca pelatihan ekspor, bukan melihat prospek, Pak. Ini pertanyaannya kurang tepat. Bapak melihat yang punya Bapak itu apa? Tawarin aja udah. Ya, jadi saya nggak bilang bahwa ini nggak prospek, ini prospek. Kita tidak tahu, Pak, rezeki orang tuh beda-beda. Mungkin saya nawarin jahe nggak dapat ordernya, tapi kalau Bapak nawarin jahe dapat. Itu maksud saya. Makanya apa yang di tangan Bapak, umpamanya, itulah yang Bapak tawarkan. Itu cara berpikir saya, Pak. Supaya kita nggak rumit gitu loh, Pak. Hidup ini harus ditangani dengan simpel aja. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bu Ernawati, izin bertanya Pak, apa bisa Pak daftar di e-commerce tapi kita belum punya PT? Bisa. Ini jawab Rian. Ibu Ernawati, untuk register dan display produknya di e-commerce itu bisa tanpa harus memiliki PT dan CV. Jadi Kurikulum PT. bisa CP pakai atau PT CP-nya. Jadi bisa isi dengan nama ibu untuk sementara. Contoh seperti Ernawati Trader Company atau Ernawati Enterprise. Itu untuk sementara di e-commerce. Nanti pas ekspor itu pakai undername dari MKL, Bu. Gitu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan sama Pak Pahala, itu tidak bermasalah. Yang penting ada komunikasi dengan buyer. Gitu. Ya, oke. Terus pertanyaan selanjutnya. Ini dari Sueb Rahman. Bagaimana start ekspor seafood dalam kuantiti kecil dulu? Ya, tawarkan ke luar negeri dan Anda harus tahu packingnya bagaimana dan Anda harus bicarakan bagaimana cara pengirimannya. Itu nggak ada masalah ya, mau kecil mau besar semuanya tersedia. Kalau kecil namanya LCL basis, kalau besar namanya full container load. Nah, jadi Anda harus bicarakan harga itu harus dibicarakan apakah by air, by sea, lewat laut atau by udara, by air. Anda harus terampil di bidang pertanyaan ini nih. Pak Agung ini harus terampil nih ya. Harus terampil yang siput tadi itu siapa namanya? Pak Sueb harus terampil ya. Siput ini harus terampil apakah pakai laut atau pakai udara. Itu ada hubungannya nanti dengan asumsi price. Nah, asumsi price bisa ditanyakan hari-hari biasa sama Rian atau Yusuf, sama Mas Yo. Bagaimana cara menghitungnya kalau udara bagaimana, laut bagaimana. Ya, oke. Ini dari Pak Agung, Pak. Awal-awal bayar mau payment TT, Pak. Mau, saya udah lakukan. Makanya saya sharingkan di sini. Asal Anda punya ready stock. Ya, ready stock. Jangan Anda minta duit, stoknya belum ada. Wah, itu pembeli nggak mau. Ya, Anda harus ready stock. Makanya Anda kerjasama dengan supplier. Supplier yang cariin barang, dia nyiapin stok, kita jadi pedagang ekspornya. Makanya itu kerjasama yang baik. Ya, oke, lanjutkan. Ini dari Pak Jafran, Pak, amunisi saya sudah lengkap semua, tinggal kasih penawaran untuk bayar. Tapi kalau tiba-tiba mental, saya jadi jiper ya, Pak. Oh, jangan dulu down ya, Jafran. Anda ini mewakili Indonesia loh, Jafran. Indonesia is a good country, big country. Kalau enggak luar negeri nggak mau berbondong-bondong datang ke Indonesia. Ya, itu aja yang memotivasi Jafran. Jadi jangan langsung down ya, Jafran. Luar negeri banyak ke Indonesia mau cari barang. Ini dari Pak Agung, ada 2 pertanyaan. Untuk sales kontrak di awal bagaimana proses pembuatannya? Nah, sales kontrak itu Anda bikin perjanjian dengan 2 itu dan tuangkan di dalam sales kontrak. Umpamanya barangnya, harganya, kuantiti, dan lain sebagainya. Itu dia. Terus yang kedua, untuk FOB Tanjung Priok, apakah ada perubahan harga sebelum dan setelah pandemi terkait langkahnya kontainer? ya, harga itu naik ya, gara-gara kontainer susah. Tapi kita kan butuh pekerjaan, makanya inilah pekerjaan kita ya, kita harus tekuni terus ya. Mau naik kayak, yang penting kita tawarin. Dia juga butuh barang untuk didagangkan. Jadi dia juga nggak bisa bilang, wah harga mahal, saya nggak mau deh, berhenti dulu. Ya nggak bisa ya. Dia juga kan punya staff di kantornya yang harus dibayar monthly setiap bulan. Dia juga harus berproduksi. Jadi ingat ya, pandemi ini semua negara, bukan hanya kita aja. Jadi harga dinaikin, saya udah naikin harga ya. Tadinya $500, sekarang udah $750. Naik terus. Tadinya 1.500, sekarang udah $2.000 lebih. Hampir 2.500. Jadi
Ya, dia juga butuh barang. Dengan dia butuh barang, terjadi penjualan, berarti dapat income, membiayai perusahaannya. Ya, oke, next. Ini dari Pak Yosep. Pak, mau tanya untuk persyaratan apa saja agar bisa ekspor ekspor bawang daun dan wortel dan saderi ke luar negeri? Gampang nih. Anda temukan dulu pembelinya, tanya sama dia. Untuk jual ini ada syaratnya nggak di negara penerima? Ya, itu jangan tanya sama saya, tanya sama calon pembelinya. Izin tanya Pak. Ya, silakan. Pak, saya Jeffrey lagi dari Mitra Cani Indonesia, Pak. Pak, kita kan kebanyakannya buyer luar itu ke kita kan LC nih, Pak. Nah, LC ini kan kalau saya lihat kan ada dua juga ya, ada yang cepat, ada yang agak lama ya. Nah, saya tidak paham juga sejelasnya nih, mohon penjelasan. Artinya begini, kalau yang cepat itu misalnya begitu BL keluar sudah bisa dicairkan. Apa sih mekanismenya, seperti apa nih Pak yang harus kami pelajari lebih lengkap nih? Kira-kira begitu Pak. Mohon penjelasan nih Pak. Saya pernah ya, saya jarang terima pakai LC, Pak Jeffrey, karena saya didukung oleh supplier, ready stock. Pembeli saya awalnya juga nggak mau bayar tunai 100%. Saya bilang, yuk butuh barang ini nggak butuh. Ya udah, lalu masalahnya di mana? Kalau yuk nggak percaya, yuk datang ke sini. Waktu itu memang saya bisnisnya sebelum pandemi. Nah sekarang bagaimana dengan sekarang? Ya sekarang saya pakai kekuatan foto dan video. LC Pak, kecuali Pak Jeffrey banyak duitnya Pak, bolehlah pakai LC. Kalau saya ini butuh uang Pak. Iya benar. Kita nggak punya juga nih Pak. Saya nggak recommended dia pakai LC Pak. Bapak yakinkan dia, yuk butuh nggak barang saya? Butuh. Ya udah, gimana? Tapi saya nggak bisa datang ke negara Anda. Ya betul, bukan hanya Anda ke situ, kita ke negara Anda juga nggak bisa. Kan sekarang semua masih social distancing. Ya udah, pakai kekuatan foto, video, itu aja gunakan Pak Jeffrey. Minta pembayaran 100%, tapi barangnya ready ya Pak. Jangan LC deh Pak. Bilang baik, aja, baik. saya butuh Ya, Pak. pembayaran cepat. Barang ready nih, tapi pasti harus barang ready Pak. Jangan kita bilang barang ready, delivery 1 bulan lagi, itu bukan barang ready namanya Pak. Barang ready itu hari ini ya seminggu lah. Oke, apalagi? Baik Pak. Iya Pak Pahala. Halo, Assalamualaikum Pak Pahala. Oh ya, silakan Bu Mer. Iya, saya mau nanya Pak, kalau misalnya nih saya mau, oh iya nih pertanyaan pertama, saya belum mengerti perbedaan trader dengan supplier. Yang kedua, Oke, saya jawab dulu. Iya Pak. Saya jawab dulu. Supplier itu kategori saya SMA tidak berbahasa Inggris. Dia nyumpulin barang, setelah barang ready dia jual ke pedagang dan eksportir. Itu. Nah, kalau trader lebih ke arah eksportir kayak saya, itu trader, international trader. Oh gitu. Ya, Iya Pak. Ya, Ya, jadi Pak, saya sebagai eksportir saya beli barangnya ke supplier. Oh. Pedagang yang saya bilang tadi berkali-kali belinya juga barangnya dari supplier. Oke, ini ada waktu 5 menit lagi. Bu Mera udah tahu ya. Yang kedua apa Bu? Pertanyaan Bu, mohon dipercepat. Ini Pak, misalnya nih saya mau trader nih ke Pak Pahala gitu, saya ada nyetok kopi sekitar 2 ton gitu Pak Pahala. Oh bisa. Terus Ibu masuk ke e-commerce, Ibu display barangnya dan cari di pembeli. Aceh misalnya. Ya, ini saya jawab langsung Bu. Ibu display barang kopinya di pahalakita.com supaya orang pada tahu bahwa Ibu supplier kopi. Terus kedua, Ibu cari pedagang kopi atau pedagang apapun yang mau mendagangkan produk Ibu. Terus cari eksportir kayak saya. Saya ini bikin pelatihan tuh supaya jangan semuanya ke saya Bu, karena saya juga setiap hari tuh sibuk Bu Mer. Oh gitu. Ya kan Iya, tujuan iya. saya bikin acara ini kan supaya banyak pedagang, banyak eksportir. Jadi Oh. semuanya merata begitu loh. Iya. Ya, jadi Oh Ibu, bisa di Alibaba juga gitu ya Pak ya? Alibaba, oh boleh, itu e-commerce internasional, asal pinter atau cari tahu bagaimana cara pakainya. Oh gitu ya.
Ya, Oke, Pak. kita ada waktu 5 menit lagi, saya mau sampaikan tentang pahalakita.com. Coba share pahalakita.com. Nah, ini penting ya, saudara-saudara. Nah, ini dia. Inilah e-commerce pahalakita.com. B2B. Ya, jadi e-commerce yang mencetak pembeli dan penjual. Nah, untuk masuk ke sini berbayar 500.000 setahun. Saya selalu sampaikan supaya segera jadi member berbayar supaya semangat. Tempat bertemunya pembeli dan penjual. Ini e-commerce B2B itu mencetak pedagang. Ingat ya, mencetak pedagang. Bukan mencetak konsumen, bukan. Pedagang. Jadi kalau ada gula merah, Anda beli 1 truk, bukan dipakai kan? Nggak mungkin orang beli 1 truk untuk dikonsumsi. Untuk didagangkan, itu namanya B2B, business to business. Ya, jadi setiap kita gunakanlah e-commerce ini sebagai salah satu kendaraan untuk mempromosikan diri kita. Coba lihat di bawahnya. Nah, inilah orang-orang yang sudah masuk, ya. Dan orang yang sudah ini akan dilihat di dalam negeri dan internasional. Saya berharap banyak kita masuk ke sini. Ya, karena ini produk lokal. Dan saya sebagai orang Indonesia, ya juga harus didukung oleh orang Indonesia. Karena itulah yang terjadi di internasional. Produk lokal harus didukung oleh perusahaan lokal. Makanya kita kasih harganya juga murah meriah, 500.000 1 tahun. Dan pelatihan ekspor ini beda ya, beda kegiatan. Ini adalah saya bagi-bagi pengalaman ini supaya banyak pedagang dan eksportir yang bermunculan di Indonesia. Itu aja misi saya. Sedangkan e-commerce itu beda. Itu penting buat kita. Anda masuk ke sini segera berbayar dan Anda tanya di setiap grup. Saya berharap kita semua sudah masuk di grup. Kalau belum masuk di grup, Anda lihat di media chatting, kita udah masuk di grup 5. Anda perhatikan dah media chatting, grup 5, tolong di copy, masukin lagi ke bawah. Grup 5, ini akan di-share lagi sama Rian. Grup 5, jadi Anda yang belum masuk grup, Anda masuk di grup, supaya Anda bertanya, tanyakan di hari-hari ya. Tanyakan di hari-hari grup, supaya kita bisa menjawab segala kebutuhan Anda. Nah, ini udah. Yang belum masuk grup, masuklah ke sini grup 5. Dari Pak Syafi Andri itu. Ini waktunya. Saya buka premium member $300 per tahun, Pak, bukan 500. Ya, dolar itu buat luar negeri, buat dalam negeri murah, 500.000. Ya, perhatikan itu ya. Jadi di penutup saya mau bilang, inilah kendaraan kita untuk mempromosikan. Kita harus berpikir teknis, benar-benar teknis. Seperti kita mau pergi ke pasar, ke mall, itu berkendaraan. Nggak mungkin kita jalan kaki ke mall lah. Nah, inilah kendaraan untuk mempromosikan diri kita. Biayanya tidak mahal, 500.000. Seluruh dunia punya e-commerce. Salah satu yang terkenal adalah Alibaba. Itu yang terkenal ya. Demand-nya negara mereka dulu. Sama dengan pahala kita, ini akan menjadi demand di Indonesia. Ya, penutup, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Silakan. Saya kasih 1 pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Untuk PT Undername tadi Pak Pahala, bisa Ya. dilihat di mana? Undername, Bapak tanya di grup, Bapak masuk grup berapa? 1 sampai 5 masuk, Bapak tanya aja di situ, nanti kita Ya, udah akan jawab. Ya, Oke, siap. Makasih Pak. ya, jadi mohon perhatian ya teman-teman, gunakan hari demi hari ya, jangan karena kita cuma waktu 1 jam. Saya kasih waktu saya 1 jam karena pelatihan ini kan free, tidak berbayar nih. Saya kasih 1 jam supaya Anda kuasai ya. Nah, hari demi hari Anda tanya di grup, Pak, ini bagaimana? Nanti kita kasih jawabannya. Ya, cuman dari saya hanya minta segera Anda jadi member berbayar. 500.000 tujuan apa? Supaya semangat. Karena saya udah menjalani dagang ini tidak langsung dapat order.
Nah, supaya motivasinya tinggi, nah perlu berbayar sehingga kita merasa memiliki. Itu dia maksudnya. Oke? Ini mau tanya sebentar. Silakan. Kalau nggak salah itu Pak Thomas Darmawan ya ikut webinar pahala yang minggu lalu atau 2 minggu lalu ya. Saya ada tanya nomor WA-nya tapi belum ada respon. Oh, Pak Joni, nanti kita coba cari. Ya, Maklum, tolong Pak. ya. Nanti di Rian itu kirim ke WA saya aja. Oh iya Pak. Catat Ya. namanya. Udah. Ya, Thomas nanti kita- Darmawan kalau nggak salah. Ya, Pak Oke. Joni, pertanyaannya kalau tidak dijawab berarti emang sibuk. Berarti Bapak harus WA lagi kita. Udah baru tadi. Makanya. Baru tadi. Ya. Oke. Jadi Ya masih. bagi kita kalau ada bertanya agak delay mungkin karena sibuk ya. Memang sibuk sehari-hari. Saya tuh ekspor tuh sibuk dan kasih penawaran terus. Tapi kita akan berusaha menjawabnya. Karena tujuan saya bikin pelatihan ini supaya banyak pedagang, banyak eksportir yang bermunculan. Wah, mantep Indonesia. Saya ingin number 1 di Asia Tenggara. Sekarang kan masih number 5. Ya. Jadi Bapak, closing statement saya segera jadi member berbayar. Bu, tujuan saya tuh supaya sungguh-sungguh dapetin itunya itu loh. Sungguh-sungguhnya itu supaya Anda setiap hari kerjakan ini perdagangan ini. Bukan hari ini. Kerja, besok berhenti, baru kerja lagi. Itu bukan. Bagaimana Anda mau dagang, tokonya dibukanya setiap 3 hari sekali. Bagaimana mau laku? Anda pikirkan itu. Ya, saya akan sudahi statement saya sampai ketemu hari Jumat lagi. Anda ikuti terus ya pelatihan ekspor ini. Kalau ada pertanyaan, Anda tanya day by day. Senin sampai hari Kamis. Banyak waktu tuh. Anda tanya, kita jawab. Ya, jadi terima kasih untuk peserta yang sudah hadir. Pertanyaan yang belum dijawab, banyak pertanyaan. Ya, banyak pertanyaan. Terima kasih ya. Anda harus semangat ya. Memang sekarang Anda harus berjuang dulu. Ya, sekarang saya udah dapat dolar ya. Anda berjuang tiap hari. Tawarin terus. Itu aja yang saya bisa sharingkan. Ya, saya udah jalanin itu. Makanya saya berani bikin pelatihan ini. Ya, jadi jangan lupa segera jadi member berbayar supaya Anda semangat tetap ada di bisnis ini. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, tetap ada. Ya, oke, bye. Terima kasih.